pinter, cantik, karirnya bagus gitu ya. Saya menyayangkan kenapa dia hamilnya sama DJ, bukan sama pengusaha. Jadi yang disayangkan bukan perbuatan hamil, perbuatan tapi zinanya yang pelanggaran terhadap hukum SARA gitu ya. Ini dikampanyekan bahwa yang disayangkan adalah kenapa nggak milih bukan dengan pengusaha gitu kan. Ini tuh nyampe loh Bu, masuk ke kepala generasi penerus negeri ini. Nggak masuk bahwa yang kayak gitu nggak apa-apa gitu ya, yang kayak gitu normal gitu. Makna CCTV Allah itu seperti Allah melihat baik yang besar, sehalus apapun Allah melihat ya, yang di dalam lapisan bumi, 7 lapis bumi Allah lihat, di 7 lapis langit Allah melihat, bahkan semut hitam di gelapnya malam yang kelam di atas batu hitam Allah maha melihat. Pentingnya apa kita diawasi Allah? Satu, kita amalnya akan terjaga. Nggak ada yang tidak tercatat, kita tahu akan mendapat balasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan berbuat sebaik mungkin, seihsan mungkin. Kita nggak akan beramal itu asal-asalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa hari ini dalam bincang nafsiyah. Dan kali ini kita mengangkat judul Sadarkah dengan CCTV Allah. Semoga Allah lancarkan kegiatan kita hari ini dan Allah mudahkan juga ibu-ibu untuk menyimak kajian ini sampai selesai 1 jam ke depan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Murni Mustafia Wahid yang akan menemani ibu-ibu selama 1 jam ke depan. Dan juga alhamdulillah nih sudah hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa yang tentunya ibu-ibu sudah tidak asing ya, banyak berwarawiri nih di komunitas Ibu Hebat. Langsung saja kita sapa Ibu Dini Sumaryanti. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Nuni. Udah lama saya nggak nge-hostin Bu Dini kayaknya gitu ya. Alhamdulillah Bu Nuni sudah tampil lagi nih ya. Sudah umur berapa Bu si kecil Bu? Udah 11 bulan Bu. Oh alhamdulillah udah mulai bisa aktif. Iya. Nah ini kita ngobrolin masalah sadarkah dengan CCTV Allah nih Bu. Ini kalau akhir-akhir ini tuh saya agak-agak gimana gitu ya, kayaknya apa makin zamannya makin apa nih Bu ya, bisa dibilang kayaknya kalau ngelihat berita tuh rasanya ngelus dada terus ya Bu ya gitu. Kita suka ngelihat sekarang banyak berita tentang pembunuhan gitu ya, bahkan yang kadang karena hal sepele gitu ya Bu. Kita lihat juga pergaulan yang makin bebas gitu ya. Terus juga berita tentang korupsi. Subhanallah ya, korupsi ini hampir setiap hari gitu ya Bu ya. Bagaimana hukum dipermainkan gitu, kayaknya kok ini kayak orang-orang tuh bebas aja ya, udah kayak nggak ada yang ngelihat gitu ya. Ngelihat juga kayaknya nggak malu ya Bu ya sekarang mah ya Bu ya. Gitu. Terus tadi yang saya bilang pergaulan bebas, mungkin kalau dulu masih sembunyi-sembunyi, sekarang itu bahkan kadang terang-terangan gitu ya di medsos. Kayaknya tuh ya Allah miris banget ini anak kita kalau ngelihat kayak gimana generasi anak-anak kita gitu ya Bu ya. Bahkan sebelum kemarin ini ya
beberapa hari yang lalu saya ngelihat di podcast itu diundang seorang selebritas yang hamil di luar nikah, tapi nggak jadi nikah sama suaminya nih Bu gitu kan, tapi Bukan mendapatkan suaminya nggak jadi nikah sama itunya kali, yang menghamili. Iya, Kalau suaminya iya, sama suaminya nggak jadi menikah sama yang menghamilinya gitu kan, tapi dapat support dari keluarga penuh gitu. Yang jadi perhatian saya jadi seperti menormalisasi gitu ya, ya udahlah nggak apa-apa, udah terlanjur gitu ya tanpa pencegahan gitu. Terus belum lagi sekarang transgender yang makin banyak dikasih panggung juga gitu ya Bu ya. Kayaknya kok miris sekali ini hidup kayak nggak ada aturan gitu, kayak nggak ada aturan, kayak nggak ada yang ngawasin gitu ya Bu ya. Nah, gimana sih tanggapan Bu Dini tentang hal ini? Iya, kalau dibilang miris sama ya, Banget Bu ya, Bu, Nuni ya. ya, sama miris banget ngelihat kondisi sekarang itu. Kalau ngelihat berita sekarang itu ya miris banget. Apa namanya? Aduh, sampai susah ngomong gitu dengan Speechless ya, Bu, fakta-fakta. Speechless banget dengan fakta-fakta yang disampaikan Bu Nuni barusan. Saya nih, kalau tanggapan saya ya ini nih. Kok kalau saya lihat ini bukan sekedar sesuatu yang terjadi begitu saja. Saya lihat ini memang kampanye, Bu. Kampanye kebebasan, kampanye menormalisasi pelanggaran hukum SARA. Ya, negeri yang mayoritasnya Muslim ini ya dibawa gitu ya. Kita tuh dibawa pemikirannya kepada pemikiran kebebasan. Yang barusan fakta yang tadi Bu Nuni sampaikan yang memang lagi rame-ramenya saat ini, ada seorang apa istilahnya influencer, seorang public figure yang hamil di luar nikah, tetapi mayoritas itu responnya adalah support. Iya betul. Ya, mayoritas responnya mensupport. Kalau ada yang mencela, dia dirujak rame-rame oleh netizen. Itu yang saya lihat. Ini kan dunia udah kebalik gitu ya. Di negeri yang mayoritas Muslim loh, dengan alasan women, mensupport dia. Kemudian ini pakar-pakar ya, artis-artis terkenal yang mensupport, tentunya yang ini dia pendapat dia didengar banyak orang. Ini kan menurut saya ini sebuah kampanye. Belum lagi ada pengacara terkenal ya, yang inisialnya HP. Nah, itu yang dia permasalahkan, dia bilang gini, ini nih orang pinter, cantik, karirnya bagus gitu ya. Saya menyayangkan kenapa dia hamilnya sama DJ, bukan sama pengusaha. Jadi yang disayangkan bukan perbuatan hamil, perbuatan tapi zinanya yang pelanggaran terhadap hukum SARA gitu ya. Tapi yang disarankan dan ini dikampanyekan, entah agamanya apa ya, ini dikampanyekan bahwa yang disayangkan adalah kenapa nggak milih bukan dengan pengusaha gitu kan. Ini tuh nyampe loh Bu, masuk ke kepala generasi penerus negeri ini. Nggak masuk bahwa yang kayak gitu nggak apa-apa gitu ya, yang kayak gitu normal gitu. Plus lagi sekarang Bu, makin perzinahan dinormalisasi, plus bahkan mulai fenomena S-line, ya fenomena S-line, sex line, yang garis-garis merah di atas kepala itu ya, kok rame-rame ini remaja-remaja kita fotonya diupload dengan banyak garis. Ini kan berarti mereka sudah melakukan hubungan dengan banyak orang yang harusnya ditutupin, yang oleh ditutupin malah mereka disebarluaskan. Dengan bangga ya Bu. Nah, apa ini Bu? Ini kampanye kebebasan. Kampanye kebebasan yang menjauhkan tentunya anak-anak kita dari Islam, dan kita tahu kampanye kebebasan ini asalnya dari masyarakat Barat yang memang ingin disebarkan, ditanamkan pada generasi muda di negeri-negeri kaum muslimin. Itu yang saya rasain Bu. Jadi nggak terjadi begitu saja, ini serangan. Ini perang pemikiran. Sudah dikonsep ya Bu. Ya, ini perang pemikiran di tengah umat. Kalau saya dibilang bawaannya suuzon aja, kalau terjadi dengan sporadis itu oke lah, tapi ini berkelanjutan terus, ganti lagi, makin ditingkatkan, kerusakannya itu makin ditingkatkan. Yang dulu kalau married by accident itu malu ditutup-tutupin, sekarang malah pada disupport, plus lagi tambah yang namanya perzinahan itu dibanggakan. Nah, gitu.
Iya, saya juga pernah dengar itu yang iya kayak yang Bu Dini bilang, nggak apa-apa agamanya Islam, tapi pemikirannya jangan Islam gitu kan. Banyak Serem banget banget. gitu Bu gitu. Itu malah dari dulu gitu ya. Udah nggak apa-apa dia Muslim gitu, tapi kelakuannya ya biarin aja, jangan Jangan. mencerminkan Islam gitu ya Bu ya. Ih ngeri jadi merinding gitu kan. Nah, itu kenapa sih Bu penyebabnya selain tadi ya Bu Dini bilang memang apa sudah ada orang yang mengkampanyekan gitu. Nah, penyebab-penyebab lain kenapa kayaknya masyarakat sekarang itu nggak takut untuk melakukan dosa, bahkan menormalisasi ya Bu ya kayak tadi pergaulan bebas apa. Jadi sekarang orang nggak takut juga ngupload liburan sama pasangan yang belum halal gitu ya Bu. Dan itu juga banyak generasi-generasi muda kita gitu ya yang ih lucu, ih keren, ih romantis gitu Bu. Padahal kan itu ya gimana Iya. ya Bu ya gitu. Gimana tuh Bu Dini? Kalau dibilang wajar ya tadi bentuk kampanye, kenapa bisa jadi wajar? Karena memang kita ini gitu ya Bu ya, kita ini hidupnya di sistem hidup kapitalis ya. Kita kaum muslimin yang mayoritas muslim, masyarakat ini kan masyarakat muslim. Tapi kita hidup bukan di dalam sistem Islam, tapi hidupnya di sistem kapitalis, di mana dalam sistem kapitalis ini yang dibangga-banggakan itu salah satunya adalah kebebasan. Bahkan kebebasan ini bukan cuma dibangga-banggakan, tapi diperjuangkan. Ya, mulai lewat hak asasi manusia, diperjuangkan masuk ke ranah hukum. Yang paling kelihatan apa? Undang-undang PKS yang sempat diributkan oleh kaum muslimin. Itu kan salah satu melegalisasi hak asasi manusia yang berupa hak reproduksi. Yang namanya dengan alasan reproduksi, alat reproduksi itu milik kamu boleh bebas menggunakan semau kamu. Salah satunya berarti mau dipakai sama siapa selama kamu suka sama suka, tidak ada orang yang boleh melarang gitu ya. Dan delik dari perzinahan nggak ada di dalam undang-undang PKS itu Bu. Yang ada adalah delik pengaduan. Kalau nggak ada yang mengadukan, dan yang boleh mengadukan itu hanya pasangan yang sah yang merasa dirugikan. Iya. Jadi kalau ada orang berzina, itu hak asasi mereka masing-masing. Terus kalau misalnya nih kita gitu ya, tetangga-tetangganya nggak setuju gitu karena sebagai muslim kita memahami azabnya itu bisa 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu ya, terus komplain, itu nanti ngegerbek misalnya. Itu yang akan disalahkan adalah orang yang menggerbek. Dan itu ada payung hukumnya. Sebegitu dilindunginya kebebasan ini. Ya akhirnya jadi kebebasan yang kebablasan. Jadilah tadi fakta yang Bu Nuni sampaikan, karena memang ini dijaga, dilindungi oleh hukum. Ya dampaknya kita bisa lihat kerusakan di masyarakat semakin merajalela gitu ya. Berapa banyak perzinahan, berapa banyak penyakit AIDS, berapa banyak penyakit menular gitu ya. Itu kemarin saya baca data-data terbaru 2014 itu mayoritas penyakit menular itu naik sampai 70% di kalangan remaja. Gitu, yang hamil di luar nikah mah udah jangan dibahas ya Bu ya. Ini akibat apa? Akibat kita hidup di sistem hidup kapitalis yang liberal, di mana tadi itu memang hak asasi itu dijaga oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, sistem kapitalis ini standarnya adalah, ideologi kapitalis ini standarnya adalah sekulerisme. Memisahkan agama dari kehidupan. Jadi mereka meyakini bahwa yang namanya sang pencipta ini, Tuhan ini hanya menciptakan. Kemudian tidak membuat aturan. Hiduplah di dunia suka-suka kamu, pakai aturan. Nah, aturan yang dibuat ini untuk apa? Aturan yang menjaga kebebasan-kebebasan itu tidak saling bersinggungan. Cuman itu Bu aturannya. Buat kamu silahkan bersenang-senang aturannya, dan dibikin aturan supaya tidak saling bersinggungan, toh nanti akan kembali lagi kepada sang pencipta. Jadi sekuler itu konsepnya, kalau agama, Tuhan itu cuman tempatnya di masjid, di gereja dan sebagainya. Di kehidupan sehari-hari jangan bawa aturan gitu.
termasuk kebebasan ranah pribadi, nggak boleh pakai aturan. Jadi kalau ditanya penyebabnya apa? Penyebabnya karena kita hidup sistem hidup kapitalis yang menuhankan bahkan liberalisme, dijaga dengan undang-undang kebebasan dan menjauhkan agama dari kehidupan. Jangan bawa-bawa agama deh. Iya. Ya, tadi malahan boleh kok agamanya Islam, KTP lu aja, tapi perilaku lu sehari jangan Islam. Itu yang benar bilang tadi, itulah yang terjadi. Gitu. Iya betul. Jadi belum lama ini saya juga ketemu salah satu teman lah relasi gitu yang dia punya kenalan bareng nih Bu gitu ya. Terus nanya, itu ternyata Bapak itu haji ya? Kok masih suka judi bareng saya? Dia non muslim ya gitu. Jadi benar-benar yang ya udah Islam ya Islam aja gitu. Tapi kadang kita sendiri mungkin nggak paham ya bagaimana kita harus berpikir, bersikap sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim itu gimana gitu ya Bu ya. Jadi karena yang kita pakai ya aturan manusia, mungkin yang tadi Ibu bilang ya udah nggak usah ini deh, nggak usah lebay deh beragama gitu kan. Agamanya jadinya dipakainya cuma untuk apa sih Bu? Biasanya sekarang puasa, sholat, zakat udah haji, aja gitu ya Bu. Puasa, haji Bu, udah kalau haji. udah haji tuh udah mentok deh. Apalagi kalau udah haji 2 kali udah jadi Haji Muhyiddin, itu udah penghebatna. Gitu ya. Jadi kita nggak gimana ya, mungkin orang nggak aware gitu ya buat belajar bahwa Islam juga mengatur bagaimana berhubungan sosial, bagaimana bernegara, berekonomi gitu ya. Aduh ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga selalu anak-anak kita ya Bu ya di zaman sekarang. Amin. Nah terus gimana nih Bu sebenarnya maknanya? Kan memang kita sering baca ya Bu kalau di media sosial tuh kalau misalnya ada berita-berita yang gimana, terus ya contoh lah gitu ya, ada berita kejahatan terus CCTV-nya mati gitu ya Bu ya. Orang suka bilang, ingat loh ada CCTV Allah gitu kan, yang nggak akan pernah mati gitu kan. Allah maha melihat gitu kan, Allah maha mengawasi. Nah maknanya, maksudnya dari Allah itu maha melihat gitu, selalu mengawasi kita, itu sebenarnya gimana Bu? Iya, maknanya adalah tadi kalau kita kaitkan dengan kalau ideologi kapitalis, masyarakat kapitalis ini boro-boro Allah maha melihat Bu. Jadi kayaknya Allah itu nyiptain terus merem. Terus nanti kamu udah mati kembalilah kepadaku gitu. Jadi nggak ada konsep Allah melihat di masyarakat kapitalis gitu ya. Yang meyakini Allah maha melihat itu adalah masyarakat Islam gitu ya. Kita emang mayoritas agamanya Muslim tapi ideologinya kapitalis. Nah, seharusnya Muslim itu juga menjadikan Islam sebagai ideologinya, yaitu dia meyakini bahwa Tuhan itu ada, ya sekedar tidak sekedar meyakini bahwa Tuhan itu ada, dia diciptakan oleh Tuhan, Allah di sini. Kemudian Allah itu tidak sekedar menciptakan, Allah itu juga memberikan aturan. Untuk apa Allah memberikan aturan buat kita? Ideologi Islam meyakini bahwa Allah memberi aturan itu untuk apa? Untuk supaya kita ini bisa bahagia, bisa sejahtera, bisa selamat di dunia dan di akhirat. Itu konsep Islam. Maka ketika kita taat pada aturan, ya kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi, itu akan membuat kita tadi bahagia, sejahtera, selamat di dunia dan di akhirat saat kita nanti kembali kepada Allah. Nah, itulah konsepnya Islam. Dengan konsep seperti itu, maka kita meyakini juga tadi bahwa ada CCTV-nya Allah. Allah itu bukan cuma sekedar menciptakan, tapi Allah juga ngeliatin kamu gitu, ngeliatin perbuatan kamu. Dan ini adalah bagian dari keyakinan kita, ini adalah bagian dari keimanan kita yang harus diyakini oleh Muslim, yang itu nggak ada di masyarakat kapitalis. Yakin bahwa Allah maha melihat. Ya, kalau yang dan ini adalah bagian dari iman kita, salah satu sifat Allah, Al-Basir, Allah maha melihat. Gitu ya. Nah ini misalnya di surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah bima ta'maluna basir, maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Dan ayat-ayat yang senada ini juga banyak, misalnya di Ali Imran ayat 15, wallahu basirum bil ibad, Allah itu maha melihat hamba-hambanya.
gitu. Dan banyak yang ayat-ayat lain. Nah, ini jelas yang namanya Allah melihat hamba-hambanya itu adalah maknanya Allah Maha melihat. Nah, misalnya kita bisa tahu dari mana? Dari tafsir, Bu. Misalnya Imam Ibnu Jarir atau Bahari ini dalam tafsirnya beliau menafsirkan wallahu basirum bima ya'malun, itu artinya Allah melihat apa yang dikerjakan oleh mereka, itu artinya bahwa Allah itu memiliki penglihatan terhadap segala perbuatan mereka. Tidak ada satupun dari amal perbuatan mereka yang tersembunyi dari Allah. Bahkan dia Allah mengetahui dan mengawasi semuanya serta mengingatnya hingga dia memberikan balasan kepada mereka dengan azab yang setimpal kalau terjadi pelanggaran. Itu maknanya Allah Maha melihat. Kemudian satu lagi ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi dalam tafsirnya menuliskan Al-Basir adalah zat yang melihat segala sesuatu sekecil dan sehalus apapun. Bahkan dia Allah melihat pergerakan semut hitam di malam yang gelap gulita di atas batu hitam yang padat. Itu Allah melihat. Dia juga melihat apa yang ada di bawah 7 lapisan bumi. Sebagaimana dia melihat apa yang di atas 7 lapisan langit. Selain itu, dia Allah mendengar lagi Maha melihat siapa yang berhak mendapat balasan sesuai dengan hikmahnya. Inilah tafsirnya Al-Basir. Jadi ketika kita memahami ini, kita benar-benar yakin Allah itu Maha melihat. Itu harus muncul keyakinan. Terus bisa jadi logika kita jangan kayak logikanya anak kecil ya Bu ya. Saya ingat anak saya anak pertama saya waktu dia diminta untuk tidur sendiri. Itu pesan saya gini, tenang aja Mbak. Toh ada Allah akan jagain, Allah ngeliatin terus kok ngejagain Mbak gitu. Terus dia ngomong, kok enak ya Allah ngeliatin aku terus. Rumaisya nggak diliatin gitu. Rumaisya tuh temen dia playgroup, ini dia playgroup umur 3-4 tahun. Kok Rumaisya nggak diliatin? Kalau aku nakal diliatin, aku berbuat baik juga diliatin gitu. Jadi saya bilang, loh kalau bohong, Allah Maha tahu loh, Allah Maha melihat. Kalau berbuat baik, Allah juga mencatat kebaikan. Tidur, Allah jaga. Kok Allah ngeliatin aku aja ya gitu. Ya kita nggak bisa kayak gitu ya. Yang namanya bagaimana cara Allah melihat, tentunya jangan sebatas anak umur 3 tahun kita berpikirnya bahwa Allah melihat itu seperti kita melihat gitu ya. Terus Allah nggak ngeliatin yang lain, enggak. Allah Maha melihat itu maknanya adalah bagaimana Allah itu bisa melihat semua yang ada di bumi. Caranya gimana? Walau alam, tapi yakin keimanan kita meyakini Allah itu Maha melihat. Gitu Bu maknanya. Jadi meyakini Allah Maha melihat, gimana caranya? Jangankan Allah ya, kita yang manusia aja bisa ya pakai CCTV zaman sekarang gitu ya, kita jadi tahu. Misalnya ibu-ibu pergi kemana bisa tahu bahwa anak-anak itu di rumah lagi ngapain gitu ya, kita pergi rumah kita sedang apa yang terjadi bisa, apalagi Allah gitu loh, kita yang terbatas ini aja bisa gitu Bu. Jadi itu makna Al-Basir, makna CCTV Allah itu seperti Allah melihat, baik yang besar sehalus apapun Allah melihat ya, yang di dalam lapisan bumi 7 lapis bumi Allah lihat, di 7 lapis langit Allah melihat, bahkan semut hitam di gelapnya malam yang kelam di atas batu hitam Allah Maha melihat gitu. Masya Allah. Jadi nggak bisa cheating ya, nggak bisa sembunyi-sembunyi. Nggak Oh bisa. Allah lagi ngeliatin kayak tadi anaknya begini. Allah bisa. lagi ngeliatin aku, Allah nggak ngeliatin yang lain gitu. Mau sembunyi kayak gimana juga, mau lagi di kamar sendirian gitu, mau di basement juga tetap aja Allah mau melihat. Dan ya memang itulah konsepnya Tuhan ya Bu, nggak bisa disamain sama kita ya Bu ya gitu kan. Memang kuasanya Allah nggak bisa disamain sama manusia karena beliau adalah sang pencipta gitu. Nah pasti kalau kita udah ngerasa segala macam diawasin sama Allah, pasti kan perilaku kita juga akan beda ya Bu ya gitu ya, nggak kayak sekarang yang terjadi gitu. Betapa mudahnya sih orang itu korupsi segala macam sampai MM-an gitu ya Bu ya dihukumnya. Aduh
bikin nangis. Nah, itu yang mungkin salah satunya yang jadi kontrol gitu. Nah, apa sih Bu gitu pentingnya kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah gitu? Ya salah satunya tentu tadi perilaku kita berubah gitu. Apa hal-hal lain yang mungkin kenapa sih kita harus apa pentingnya kita harus merasa selalu diawasi sama Allah gitu? Apa pentingnya? Ya jadi penting ya Bu. Pentingnya apa kita diawasi Allah? Satu, kita amalnya akan terjaga, gitu ya. Kita amalnya akan terjaga, kita tahu bahwa nggak ada yang tidak tercatat, kita tahu akan mendapat balasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain amal kita akan terjaga, kita akan berbuat sebaik mungkin, seihsan mungkin. Kita nggak akan beramal itu asal-asalan, gitu ya. Selain terjaga, kita akan beramal sebaik mungkin. Itu hikmahnya. Pentingnya kita meyakini Allah itu maha melihat, itu akan terjaga, gitu ya. Jadi kita tidak hanya menjaga amal itu hanya pada saat ada orang banyak. Oh iya. Ya, pada saat ada orang banyak, tidak. Kelihatan Tapi sama orang gitu. kelihatan sama orang. Tapi bahkan pada saat orang tidak di hadapan orang banyak, kita selalu berusaha amal kita sebaik mungkin. Kita bisa khusyuk banget pada saat rame-rame. Kita lebih khusyuk lagi menghadap Allah pada saat kita sendiri. Itu orang yang memastikan bahwa bahwa Allah itu melihat dia. Ya, yang sepele-sepele aja lah kalau saya lihat di anak-anak yang sudah mulai belajar bahwa Allah maha melihat. Pada saat banyak orang dia makan itu tidak sambil berdiri, maka pada ada lagi sedang dia sendiri, dia pun cari tempat untuk jongkok atau duduk ketika dia makan atau minum. Gambaran sederhananya gitu ya, apalagi korupsi, pelanggaran hukum SARA ya, yang sunnah-sunnah pun akan dia lakukan sebaik mungkin. Itu amalnya terjaga dan dia akan berusaha yang terbaik. Itu Bu hikmahnya. Oke. Kita aja ya Bu kalau misalnya kita ada aturan kita ngejaga kan sikap kita ya Bu, ada lampu merah nggak diterobos gitu, bukan berarti diterobos kan nggak ada yang jaga gitu ya, Nggak ada polisi, nggak ada yang jaga ya udah terobos aja gitu. Nah itu apa namanya, tentu kita juga pengen ya anak-anak kayak kita kayak gitu ya Bu ya, jadi baik bukan cuman ketika ada orang tua aja gitu kan, mau orang tuanya nggak ada, mau bergaul di mana gitu kan, kita merasa tenang. Pasti kalau misalnya negara kita juga diatur dengan aturan Islam gitu ya, bagaimana juga sadar bahwa oh ini Allah melihat kayaknya tentram hidup kita ya Bu ya gitu, ngelepas anak-anak di luar juga kayaknya enak gitu ya Bu. Nah cuman ya namanya iman kan kadang naik turun ya Bu ya gitu. Kadang kita oh ya benar ya Allah maha melihat, kita bisa fokus bener. Tapi kadang-kadang ada masanya kita melehoy gitu ya Bu ya gitu kan. Nah itu gimana sih buat kita menjaga keimanan kita supaya kita tuh istiqomah bahwa ini Allah tuh maha melihat loh gitu. Dimanapun kamu ada gitu, mau sembunyi-sembunyi gitu, mau hal yang kecil, hal yang besar gitu. Tadi Bu Dini bilang bahkan semut di batu hitam aja kelihatan di gitu malam kan. gelap Di yakin malam tetap gelap, dilihat. yakin tetap dilihat gitu. Mau kita bohong diam-diam pun Allah pasti tahu gitu. Nah, gimana sih menanamkan dalam diri kita bahwa ini Allah maha melihat gitu. Jadi semuanya harus sesuai jalur yang nggak kita pilih-pilih aja gitu kan. Kayak tadi di depan orang ya kita baik gitu kan. Menguatkan keyakinan, menguatkan keimanan. Yang namanya iman yang kita yakin itu harus 100%. Ya, yaitu kalau dalam bahasa Arab itu tasdikul jazm, sebuah pembenaran yang pasti tidak ada keraguan. Yakin 100%, nggak ada keraguan tentang siapa? Tentang Allah. Ya, tentang bahwa Allah itu ada. Ya, yakin 100%. Sudah nggak kita yakin 100% bahwa Allah itu ada? Gitu ya. Itu harus selalu Allah ada kok. Gimana caranya untuk sampai level 100%? Untuk sampai level 100% kita harus menggunakan akal. Islam memerintahkan kita untuk terus menggunakan akal. Maka pakailah akalmu. Apa sih akal? Akal itu adalah proses berpikir. Nah, untuk proses berpikir itu harus ada 4 komponen. Ada fakta yang kita indra, kemudian ada indra, ada otak, dan ada informasi sebelumnya yang kita pakai untuk mengolah fakta. Itu yang namanya akal, namanya proses berpikir. Iman kepada Allah harus
terus diasah dengan menggunakan 4 komponen ini. Sering-seringlah maka kita sering diperintahkan untuk melihat semesta. Bangun malam itu disunahkan keluar melihat semesta. Mungkin nggak ya semua yang terjadi ini terjadi dengan sendirinya? Pasti ada sang pencipta. Mungkin nggak ya kita ketika melihat semesta, pohon yang daunnya daun pisang kemudian suatu saat berbuah buah kelapa? Nggak mungkin. Mungkin nggak ya pohon yang daunnya daun sirih lalu berbuah semangka? Nggak mungkin kecuali di lagu gitu, itu yang sejaman. Nggak mungkin. Segala yang teratur ini gitu ya, segala yang teratur ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Semesta ini kita disuruh melihat, nah semesta ini sangat teratur, nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Nah ini keyakinan ini harus terus, iya ya nggak mungkin ya semuanya teratur kayak gini terjadi dengan ada Allah yang menciptakan. Nggak perlu kita lihat zatnya Allah, cukuplah kita melihat ciptaannya itu sudah menguatkan keimanan kita bahwa Allah itu ada. Lah kemudian yang kedua keyakinan pada Al-Quran, karena sifat Allah Maha Melihat itu adanya di dalam Al-Quran, ada banyak Bu, disebutkan 42 kali Al-Basir itu. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali bahwa Allah itu Maha Melihat. Nah, maka supaya kita yakin itu, keimanan kepada Al-Quran ini juga terus harus kita jaga juga dengan proses akliyah. Benarkah Al-Quran itu wahyu Allah? Sudah belum kita meyakini 100% bahwa Al-Quran itu wahyu Allah? Atau hanya sekedar buatan orang Arab? Seperti sejak dulu itu tuduhan sudah ada Bu Nuni bahwa itu mah buatan orang Arab, itu mah buatan Muhammad, itu mah nyontek dari seorang pemuda Nasrani dan sebagainya. Itu tuduhan-tuduhan itu sudah ada. Nah itu harus kita jawab. Ada faktanya, ada tuduhannya, ada Al-Quran. Dan Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu sudah menantang manusia untuk membuat yang semisal Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu di surat Al-Baqarah 23. Kalau kamu ragu terhadap apa yang aku turunkan, dari dulu tuh hoak-hoak tentang Al-Quran bukan wahyu Allah tuh udah ada. Maka keraguan-keraguan itu ya memang sudah disebarkan oleh pembenci-pembenci Rasulullah gitu ya. Maka Allah nantang, kalau kamu memang ragu terhadap apa yang kami turunkan terhadap Al-Quran, faktu maka datangkanlah mimislihi, satu aja yang semisal Al-Quran, satu ayat, satu surat yang semisal Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, panggil penolong-penolong kalian min dunillah, tapi selain Allah, in kuntum shodiqin, kalau kamu memang orang-orang yang benar mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan wahyu Allah. Tapi sejak 1400 tahun yang lalu hingga saat ini tidak ada orang yang bisa memenuhi tantangan itu. Maka secara akli terbukti bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Jadi keyakinan bahwa Al-Quran itu wahyu Allah juga terus harus dikuatkan. Sehingga kita meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar. 42 kali lagi disebutkan. Gitu ya. Jadi satu yakinnya kepada Allah dikuatkan, dijaga terus, kemudian keyakinan kepada Al-Quran juga. Nah yang kedua selain keyakinan tentunya membiasakan diri. Membangun habit, aku nih orang yang aduh Allah ngeliatin aku, itu terus membangun habit. Ya, kemudian yang ketiga adalah punya komunitas. Lingkungan orang, mulai ya komunitas itu kan mulai terkecil di rumah. Ya kita tuh selalu Allah ngeliat loh gitu, diingetin pada anak-anak. Kemudian lingkungan yang lebih besar lagi, bestie-bestinya, carilah bestie-bestie yang memang merasa Allah itu ngeliat dia. Bukan bestie-bestie yang apa-apa, apalagi bestie-bestie yang tidak apa-apa gitu, hamil di luar nikah gitu ya, apalagi bestie yang kayak begitu. Ya udah jauhin kalau yang jelas gitu ya. Dan yang terakhir, hati-hati dengan sosial media, hati-hati dengan informasi yang dimasukkan ke kepala kita.
Itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi keyakinan kita, mempengaruhi juga rasa pengawasan. Oh, dia juga nggak apa-apa, banyak ini, bahkan artis loh, bahkan pengacara terkenal loh gitu. Itu ustazah loh, pakai kerudung loh, alah. Nah itu sih Bu yang serem. Oh dia aja nggak apa-apa, berarti kita nggak apa-apa. Itu maka hati-hati dengan, jadi yang sosial media itu adalah sesuatu yang kita masukkan ke kepala kita ya Bu ya. Hati-hati dengan yang kita masukkan ke kepala kita. Itu Bu Nuni. Masya Allah. Dan sebenarnya tadi Bu Dini juga bilang ya, yang penting akal. Karena di Islam tuh kita malah disuruh berpikir ya Bu ya, nggak telan mentah-mentah gitu. Jadi kalau kita ragu apapun kita bisa mencerna semuanya gitu kan ya, walaupun kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita bisa lihat ciptaannya gitu. Ya contohnya di dalam diri kita aja sendiri gitu kan, gimana pencernaan kita yang kayaknya rumit banget gitu, kayaknya nggak mungkin manusia bikin robot secanggih apapun gitu ya, nggak akan bisa sama, Masya Allah. Dan Bu, nah ini karena kita juga ya komunitas Ibu Hebat, tentunya kita mikirin anak-anak kita ya Bu ya, gimana anak kita kalau terpapar hal yang kayak gitu tadi Bu Dini bilang gitu kan, bermedia sosial, apalagi anak-anak remaja gitu ya Bu ya. Nggak sedikit saya lihat yang sebenarnya udah sekolah Islam nih gitu ya, tapi kan kita nggak bisa jaga juga pergaulannya, terutama dari media sosialnya gitu ya Bu. Jadi yang dijadikan idola itu influencer yang kekinian yang sebenarnya jauh sih dari nilai Islam gitu ya Bu ya. Jadi oh kayak gini tuh oke, kayak gini tuh enggak gitu. Oh dia begitu juga nggak apa-apa kok, nggak dihujat gitu ya Bu ya. Bahkan dari anak-anak yang kecil aja nih Bu ya, kalau saya perhatiin itu udah nonton YouTube mereka tuh mainan-mainannya udah ngelihat oh ini selebgram beli mainan ini diikutin gitu ya Bu ya. Nah itu gimana sih kita buat menularkan rasa ke anak kita bahwa Allah Maha melihat gitu kan, ini tidak boleh, ini enggak gitu, dengan membatasi informasi juga misalnya Bu ya, gimana? Satu yang saya note ya, saya itu dari yang Bu Nuni tadi sampaikan, anak-anak yang sekolahnya sudah di sekolah Islam, itu dulu satu pegang saya Bu. Saya banyak melihat bahwa orang tua ketika sudah memasukkan anak-anaknya ke sekolah Islam sudah merasa aman. Ya, itu yang harus kita, jangan, tidak boleh gitu. Sekolah itu hanya sebagian kecil aja. Lagi pula belum tentu di sekolah Islam itu anak kita aman dari pemikiran-pemikiran yang merusak, yang mengarahkan dia menjadi generasi yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh, yang jauh dari Islam. Gitu ya, ya oke, sekolahnya Islam, kurikulumnya bagus, ininya, tapi teman-temannya yakin nggak? Maka tetap walaupun kita menyekolahkan di sekolah Islam sebagus apapun, semahal apapun, rumah itu tetap madrasah yang pertama dan utama. Maka ya untuk menjaga anak-anak kita maka di rumah ini tetap gitu ya, dan bukan berarti sekolah Islam nggak ada artinya ya, akan jauh lebih memudahkan. Iya betul. Di sekolah Islam itu akan jauh lebih memudahkan ibu, ayah di rumah itu untuk mendidik anak-anak kita. Nah caranya sama Bu, satu yakinkan anak, keyakinan ini, pembahasan tentang menguatkan akliyah, keyakinan ini dengan akal itu dibahaslah di rumah. Masya Allah kucing segitunya ya, kecilnya tapi bisa ngurusin anak ya, itu Allah yang ngasih gitu kan. Kita bisa dari yang dia sukai gitu ya, segala anak-anak jalan-jalan, Masya Allah bagus sekali ya, ini ciptaan Allah, hanya Allah yang bisa membuat seperti ini. Itu keyakinan-keyakinan itu. Kemudian ketika ibu-ibu bersosial media menemukan keajaiban-keajaibannya, ini ya Allah baru sekarang ya, padahal Rasulullah itu cuma di Madinah, di Mekah, tapi Rasulullah menyatakan fenomena yang ada di Brasil, yang gunung warna-warni. Rasulullah menyatakan fenomena yang hanya sekarang bisa dilihat oleh ilmu pengetahuan, misalnya apa yang ada di dalam rahim ibu. Nah itu kita bisa sampaikan, itu proses penguatan akal, iya gitu. Itu gunanya kita punya sosial media itu, manfaatin untuk menguatkan dengan akal, menguatkan keyakinan anak kita. Tetap keyakinan harus dikuatkan, membangun kebiasaan di rumah juga harus ya, obrolan-obrolan Allah Maha melihat loh. Kemudian yang ketiga juga tetap memperhatikan anak kita tuh bestinya siapa sih. Orang tua tuh harus tahu loh bestinya anaknya. Ya, bahkan saya salut tuh sama orang tua yang kalau anaknya jalan, bapaknya ibunya ikut jalan dan nyambung omongannya sama besti-besti temennya.
gitu ya. Kalau saya dulu daripada anak main jauh-jauh di rumah aja deh ya, terutama yang anak laki-laki, Umi beliin kue deh, Umi beliin apa gitu ya, anak laki-laki itu kan ya mending gitu. Atau ada tetangga saya mah nyiapin itu Bu Dini, dus mie ya, itu biar pada nyaman teman anak-anak saya gitu ya, kalau ngerjain tugas bareng di rumah gitu daripada di mana-mana. Itu salah satu kita perlu memperhatikan bestinya anak kita siapa. Ya, komunitas anak kita tuh ada di lingkungan yang kayak apa. Kemudian sama hati-hati dengan apa yang masuk ke kepala anak kita dari sosial media yang dia lihat. Itu juga kita perlu pantau, dan yang pasti yang terpenting adalah teladan kalau buat anak-anak. Jadilah kita teladan terbaik buat anak-anak kita di dalam bagaimana kita merasa bahwa Allah itu selalu melihat kita. Ya, insya Allah kalau kita sering gitu nanti anak-anak malah kadang ngingetin kalau kita lupa. Iya betul. Ya, kalau misalnya tongol-tongol di jendela itu datang gitu ya, Umi nanti kelihatan loh gitu kan, teriak doang, lemparin aja Om gitu, Thomas gitu ya kalau ada paket datang dan sebagainya. Ini kan keterikan pada hukum syara ya, gitu. Merasa bahwa Allah selalu mengawasi. Itu 5. Selalu tanamkan keyakinan dengan proses akliyah. Kemudian yang kedua, bangun habit, kebiasaan bahwa kita itu dipantau oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi Bu? Komunitas, siapa bestinya anak-anak kita perlu kita pastikan. Yang keempat, hati-hati dengan informasi yang masuk ke kepala anak kita, dan jadilah teladan terbaik buat anak kita. Itu Bu Nuni. Ya, tadi yang Bu Dini bilang kita harus bisa menjelaskan ya dari hal yang kecil tadi, dari apa yang kita lihat kucing apa, berarti ibunya juga harus belajar ya. Oh iya, harus pasti. pinter ibunya ya Bu ya. Berarti nambah ya harusnya tadi yang ngaji gitu ya. Jadi yang terlewat di poin buat kita bagaimana ya, memang harus ngaji Bu. Ya, jadi yuk ibu-ibu kita ngaji, kita belajar lagi untuk membuat anak kita pinter dan aware sama lingkungan sekitar. Ibunya dulu harus nih gitu ya, orang tuanya dulu, Masya Allah. Jadi tadi yang saya tangkap bahwa memang kita harus membatasi informasi kita yang masuk nih. Ya mungkin informasi kan masuk sekarang udah seperti air bah gitu ya Bu ya. Tapi kita bisa memilah-milah gitu kan, mana informasi yang bagus, mana yang enggak gitu kan, sesuai tidak sama Islam gitu kan. Terus juga bagaimana kita menyikapinya gitu, informasi yang masuk. Dan kalau kita melihat kezoliman, jangan diem aja mungkin ya Bu ya gitu. Kita ngelihat berita yang gini, atau tetangga misalnya gitu ya, anaknya sering pacaran berdua-duaan, ya jangan diem aja gitu. Ketika kita melihat kezoliman, kita harus bersuara. Karena ternyata gitu ya, semua yang terjadi sekarang itu sudah disetting, dikampanyekan gitu kan, bahwa ya udah kita pemikiran kita harus pemikiran yang jauh dari Islam gitu, pemikiran kita yang seperti tadi, ya udah Allah tuh cuman nyiptain aja gitu, padahal segala yang kita lakukan itu akan dipertanggungan jawaban juga gitu kan. Allah menciptakan, Allah mengawasi, dan nanti kita kembali lagi kepada Allah gitu. Jadi nah Bu, ini kayaknya kita sudah terakhir nih Bu Dini, ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Tambahin terakhir ya, bener Bu Nuni tadi bilang, cara memastikan apa sih yang masuk ke kepala anak-anak kita adalah diskusikan yang sedang tren, kalau sesuai dengan tahapan umur. Karena anak saya yang bungsu itu sudah sarjana, tetap Bu, saya memastikan tetap untuk menjaga mereka. Dengan anak-anak saya yang sudah berkeluarga itu, di grup keluarga itu kita kalau teleponan memastikan, saya perlu memastikan si itu gimana pendapatnya, si HP itu ngomongnya begini, ih amit-amit gitu ya. Itu perlu kita diskusikan, yang sedang jadi perhatian, topik perhatian anak kita apa, kita diskusikan. Kalau dia sudah oke, alhamdulillah. Kalau dia belum oke, kita jadi tahu anak kita pemikirannya belum sesuai dengan Islam, bisa kita luruskan. Itu tambahannya. Jadi pentingnya kita diskusi, mungkin menyediakan waktu khusus ya Bu ya. Kayak biasanya saya ini kan kalau di sekolah KL ada program 18-20, nggak boleh gadget. Mungkin di situ kita bisa habis maghrib ngaji ngobrol gitu ya Bu ya gitu, Masya Allah. Jadi yuk ibu-ibu kita lebih waspada lagi sama apa yang ada di sekitar kita, jangan diam aja, dan sebagai muslim jadikan Islam itu ideologi kita. Bangun habit kita sebagai muslim yang baik. Gitu aja mungkin. Saya Murni Mustafia Wahid dan narasumber kita yang Masya Allah Ibu Dini Sumaryanti, mohon pamit undur diri.
Jika ada kesalahan, maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.